Halo sahabat rumah belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sylvia Sabatini dari SMP Negeri 7 Percusatuan. Kali ini saya akan memberikan atau memaparkan video pembelajaran mengenai tumbuhan dikotil dan monokotil untuk SMP. Ingin tahu kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama. Topik kali ini adalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil untuk kelas 7. KD yang digunakan adalah KD 32 dan 42, indikatornya sebagai berikut. Tujuannya agar siswa dapat memahami klasifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil serta dapat menyebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas materi mengenai tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil adalah golongan tumbuhan berbunga yang memiliki ciri khas yang sama, yaitu memiliki sepasang daun lembaga atau kotiledon. Daun lembaga ini terbentuk sejak dalam tahap biji, sehingga biji sebagian besar anggotanya bersifat bisa atau mudah terbelah menjadi dua bagian yang sama. Nah, sementara tumbuhan monokotil adalah salah satu dari dua kelompok tumbuhan berbunga yang memiliki ciri paling khas adalah bijinya tunggal atau satu, karena hanya memiliki satu daun lembaga. Akarnya serabut, daunnya berseling, tumbuhan bijinya berkeping satu, tulang daun sejajar dan bentuknya seperti pita. Berikut saya berikan contoh tanaman yang bisa kita jumpai sehari-hari. Yang pertama adalah tanaman alokasia atau keladi hias. Dari gambar morfologi alokasia yang saya ambil di laman ResearchGate, maka kita bisa lihat bahwa pertulangan daun pada tanaman alokasia itu sejajar, kemudian batangnya berpelepah dan akarnya serabut, sehingga bisa digolongkan tanaman ini kepada tanaman monokotil. Tanaman yang kedua adalah Mangifera indica atau mangga. Dari gambar morfologi mangga yang saya ambil di laman India Biodiversity Portal, bisa kita lihat bahwa pertulangan daun mangga itu menyirip, kemudian batangnya bercabang-cabang, kemudian bijinya berkeping dua, sehingga bisa kita simpulkan bahwa mangga adalah tumbuhan dikotil. Tanaman ketiga adalah Citrus hystrix atau jeruk purut. Dari gambar morfologi jeruk purut yang saya ambil di laman Bioscience, Biotechnology and Research Asia, bisa kita lihat bahwa jelas sekali pertulangan daun jeruk purut itu menyirip berhadapan, kemudian bunganya kelipatan 5 dan bijinya itu biji berkeping 2, sehingga disimpulkan bahwa jeruk purut termasuk tanaman dikotil. Yang keempat adalah palem hijau. Dari gambar morfologi palem hijau yang saya akses di laman ID Tools, bisa kita lihat bahwa daun palem hijau itu terdiri dari pelepah-pelepah. Nah, dalam satu pelepah itu bisa terdapat banyak daun yang pertulangannya itu sejajar dan bentuknya seperti pita, sehingga kita simpulkan bahwa palem hijau tergolong ke tanaman monokotil. Selanjutnya ada tanaman rambutan. Dari laman Hort Purdue yang saya akses, maka bisa kita lihat gambar morfologi rambutan di sini. Dilihat bahwa daunnya itu memiliki pertulangan daun yang menyirip, kemudian batangnya bercabang-cabang, dan di dalam buahnya itu terdapat biji berkeping 2, sehingga disimpulkan bahwa rambutan tergolong ke dalam tanaman dikotil. Yang keenam ada tanaman bougainvillea. Berdasarkan gambar morfologi bougainvillea yang saya akses pada laman Delta, maka bisa dilihat bahwa kelopak bunga bougainville sebenarnya itu adalah yang di dalam, dan jumlahnya itu merupakan kelipatan 5. Daunnya merupakan daun tipe menyirip dan kotiledonnya berjumlah 2, sehingga disimpulkan bahwa bougainville termasuk ke tanaman dikotil. Selanjutnya ada adenium atau kamboja Jepang. Pada laman Plants of the World Online terdapat morfologi adenium yang bisa kita lihat. Di sini jelas bahwa kelopak bunganya berjumlah kelipatan 5, kemudian batangnya bercabang dan daunnya menyirip berhadapan, sehingga adenium atau kamboja Jepang tergolong ke tanaman dikotil. Yang kedelapan ada paper beetle atau sirih.
Merujuk ke laman Delta, melihat morfologi pada tanaman piper atau sirih, maka bisa dilihat di sini bahwa bijinya itu berkeping dua dan daunnya menyirip, sehingga disimpulkan bahwa piper atau sirih tergolong ke tanaman dikotil. Selanjutnya ada tanaman pace atau mengkudu dengan nama latin Morinda. Merujuk ke laman CTAHR, melihat morfologi pada tanaman Morinda, jelas sekali bahwa daunnya itu memiliki pertulangan menyirip, berhadapan, batangnya bercabang, dan kelopak bunganya merupakan kelipatan 5. Jadi Morinda atau pace atau mengkudu tergolong ke tanaman dikotil. Yang ke-10 ada Jasminum sambac atau melati. Merujuk ke laman Wikipedia mengenai morfologi tanaman melati, daunnya bisa kita lihat pertulangannya menyirip, berhadapan, batangnya bercabang-cabang, dan kelopak bunga atau mahkota bunganya merupakan kelipatan 4, sehingga melati tergolong ke tanaman dikotil. Nah, setelah kita belajar, kira-kira apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya bahwa dalam pengelompokan tumbuhan dikotil dan monokotil, kita harus melihat ciri dari kelima organ yang mereka miliki. Yang pertama, pada kotiledon bijinya, tanaman dikotil berkeping 2, sedangkan monokotil berkeping 1. Kemudian pada daun, tanaman dikotil pertulangan daun menyirip dan menjari, sementara pada monokotil pertulangan daun sejajar dan melengkung. Pada batangnya, tanaman dikotil memiliki kambium, sementara tanaman monokotil tidak memiliki kambium. Nah, bunga pada tanaman dikotil memiliki kelipatan 2, 4, atau 5, sedangkan monokotil kelipatan 3, sedangkan akar tanaman dikotil merupakan akar tunggang, sementara akar monokotil merupakan akar serabut. Sahabat Rumah Belajar, bagaimana setelah melihat penjelasan saya di video tersebut? Apakah sudah paham? Semoga semuanya sudah paham, dan semoga kita bisa bertemu lain kali di kesempatan yang lain. Salam Rumah Belajar.